Selamat datang di ruang pulang. Tempat kamu boleh berhenti sebentar, menarik nafas, dan tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Di sini kita bicara tentang mental health, hubungan, dan proses pulang ke diri sendiri. Tanpa menggurui, tanpa menghakimi. Podcast ini dibuat untuk berbagi dan menemani. Bukan pengganti bantuan profesional. Jika kamu merasa butuh pertolongan lebih, jangan ragu mencari bantuan dari tenaga ahli. Aku temani kamu di sini karena setiap orang berhak punya ruang untuk pulang. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang sering kita sembunyikan. Saat kita tidak baik-baik saja. Pernah nggak kamu menjawab, "Aku baik-baik aja." Padahal di dalam hati rasanya berantakan. Kita hidup di dunia yang menuntut segalanya terlihat normal. Harus produktif, harus stabil, harus kuat. Padahal ada hari-hari di mana bangun aja rasanya udah berat. Ketika senyum jadi beban, ketika bicara terasa melelahkan. Ada hari ketika kamu ingin diam, tapi dunia meminta kamu terus berjalan. Kita sering merasa bersalah saat tidak baik-baik aja. Seolah-olah kalau kita lelah, berarti kita kurang bersyukur. Padahal, tidak baik-baik saja itu bukan dosa. Itu sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dari diri kita yang sedang minta diperhatikan. Aku ingin kamu dengar ini pelan-pelan. Kamu tidak rusak hanya karena sedang tidak baik. Kamu tidak malas. Kamu tidak lemah. Kamu hanya manusia yang sedang capek menjalani banyak hal sekaligus. Di ruang pulang, kita tidak memaksa diri cepat sembuh. Kita hanya memberi ruang untuk jujur. Tidak baik-baik saja itu sering datang bukan dari satu kejadian besar, tapi dari rutinitas yang terus kita jalani. Bangun pagi, berangkat, menyelesaikan tanggung jawab, pulang dengan kepala yang masih penuh. Ada banyak orang yang terlihat rapi dan profesional di kantor. Tapi sebenarnya sedang kelelahan di dalam. Lelah bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena terlalu banyak yang difikirkan. Tentang target, tentang ekspektasi, tentang menjadi cukup di mata orang lain. Kadang kamu masuk kantor bukan dengan energi, tapi dengan sisa tenaga. Kadang kamu membalas email sambil menahan emosi. Atau ada saatnya kamu meeting sambil menenangkan diri sendiri. Yang paling melelahkan dari kerja bukan jamnya, tapi perasaan harus selalu siap. Siap terlihat kuat, siap terlihat mampu, siap meskipun sebenarnya kamu kosong.
kita sering membawa pulang pekerjaan. Bukan di tas, tapi di kepala. Kepikiran sampai malam, sampai susah tidur. Sampai lupa kapan terakhir kali benar-benar istirahat. Dan anehnya, kita sering merasa bersalah kalau capek karena kerja. Kita berkata, orang lain lebih berat, aku gak boleh ngeluh. Padahal lelah karena kerja itu nyata. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terlalu lama memaksa diri tanpa jeda. Ada hari kamu bukan malas, kamu hanya kehabisan tenaga. Dan di titik itu yang kamu butuhkan bukan motivasi keras, tapi izin kecil dari diri sendiri untuk berhenti sebentar. Menarik nafas, melepas bahu yang tegang, dan berkata pelan, "Aku sudah berusaha hari ini." Ada satu bagian dari tidak baik-baik saja yang paling sulit aku jelaskan ke orang lain. Kehilangan. Aku pernah berada di titik di mana hidup terus berjalan, tapi hatiku seperti tertinggal di satu nama. Aku tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap tersenyum di depan banyak orang. Tapi ada ruang di dalam diriku yang tiba-tiba kosong. Ada seseorang yang dulu selalu jadi tempat pulang, dan sekarang tidak bisa lagi aku datangi. Aku belajar bekerja sambil menahan rindu. Aku belajar tertawa sambil menyimpan kehilangan. Yang paling berat dari kehilangan buatku bukan hanya sedihnya, tapi kenyataan bahwa dunia tidak berhenti meski hatiku sedang runtuh. Aku masih harus datang ke kantor, masih harus mengambil keputusan, masih harus terlihat profesional. Padahal ada bagian dari diriku yang ingin duduk saja dan menangis tanpa menjelaskan apapun. Ada saatnya aku bertanya, kenapa aku masih sesakit ini? Kenapa rindu tidak juga pergi? Sampai aku sadar pelan-pelan. Kehilangan tidak selesai. Kita yang menyesuaikan diri. Aku tidak move on dari orang yang aku cintai. Aku hanya belajar berjalan sambil membawa kenangan. Ada hari aku kuat. Ada hari aku rapuh. Dan dua-duanya sama-sama manusia. Kalau kamu juga pernah kehilangan orang tua, pasangan, atau versi hidup yang dulu kamu punya, aku ingin kamu tahu, kamu tidak aneh karena masih merindukan. Rindu bukan tanda gagal. Rindu tanda kamu pernah mencintai. Di ruang pulang, kita tidak dipaksa cepat sembuh. Kita belajar hidup berdampingan dengan luka. Aku sendiri masih belajar. Dan mungkin itulah arti pulang buatku sekarang. Bukan kembali ke keadaan dulu, tapi menerima bahwa aku berubah karena kehilangan.
Kalau hari ini kamu membawa rindu, aku duduk di sini bersamamu. Kita tidak harus kuat, cukup jujur. Dari lelah karena hidup, kerja yang menguras tenaga, dan kehilangan yang tidak pernah benar-benar selesai, kita mulai mengerti satu hal. Pulang bukan tentang menghapus luka. Pulang tentang memberi ruang pada diri sendiri untuk bernafas. Ruang pulang ada untuk hari-hari berat. Hari ketika kamu tidak ingin menjelaskan apapun. Hari ketika kamu hanya ingin dimengerti. Di sini, kamu tidak perlu punya jawaban. Kamu hanya perlu tahu, perasaanmu itu valid. Ceritamu penting, dan kamu pantas ditemani. Mungkin setelah ini kamu kembali ke hidupmu, ke pekerjaanmu, ke tanggung jawabmu. Tapi semoga kamu membawa satu hal kecil. Kamu boleh tidak baik-baik saja dan tetap layak dicintai. Terima kasih sudah duduk sebentar di ruang pulang hari ini. Kalau sekarang kamu sedang tidak baik-baik saja, itu tidak membuatmu kurang. Kamu masih berharga. Kamu masih pantas pulang. Aku temani kamu di sini sampai kita bertemu lagi. Kamu gak sendirian. Ini ruang pulang.